Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 125. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqa wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa. Jadilah engkau dengan sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan, muta'alliqan, cinta, ta'alluq, wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa, dan engkau mentahqiqkan, membenarkan sifat-sifat ubudiyahmu, sifat-sifat penghambaan. Jadi ada rububiyah, ada ubudiyah. Rububiyah itu ketuhanan, sifat-sifat Allah. Ubudiyah penghambaan, sifat-sifat hamba. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mutakabbir, Zat yang maha sombong, maha di atas segala-galanya. Itu rububiyah. Kebalikannya, kita sebagai abd, apabila kita bersifat takabbur, secara otomatis kita telah kehilangan sifat ubudiyah. Seorang abd itu sifatnya rendah diri, butuh, merasa tidak punya apa-apa, 100% hamba daripada Rabbnya, dari Allahnya, dari Tuhannya. Sudah seharusnya seperti itu. Allah Al-Malik, Zat yang maha memiliki apa saja selainnya. Selain Allah namanya alam. Allah Malik, alam mamluk. Kita anggota alam, termasuk ibad. Maka yang di alam dunia ini dibahasakan milki, punya saya, itu haqiqatan milkullah. Fa'anta wa baituka wa markubuka wabnuka wa bintuka wa jami'u ma tamlik haqiqatan milkullah. Secara hakikat kita, anak laki, anak perempuan, rumah, kendaraan, semua adalah milik Allah. Li'annahul malikul haqiqi. Aikun ayyuhal muridu, di syarahnya. Jadilah engkau wahai murid, muta'alliqan, mencintai, ta'alluq bi awsafi rububiyyatihi ta'ala, dengan sifat ketuhanan Allah, min ghinan, dari kekayaan, wa izzin, dan kemuliaan, wa quwwatin, dan kekuatan, wa ilmin, dan ilmu, wa nahwi dzalik, dan selain itu. Bi an tusyahida anna hadhihi al-awsafa innama hiya li maulaka faqat. Engkau harus mampu musyahadah di dalam hati, menyaksikan bahwa semua sifat-sifat ini hanya dimiliki Allah. Allah Al-Ghani, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Alim,
dan lain-lain. Faqat ini yang susah nih, faqat saja. Artinya ghairuhu hakikatannya tidak. Wa idza wajadta fi ghairihi fahiya 'ariyatun minhu ta'ala. Bila engkau dapati ada sifat ghina, izz, quwwah, ilm dan lain-lain berada di selain Allah, maka itu hanya pinjaman dari Tuhan. Wala tashhadu hadzal mashhada, dan engkau tidak akan mampu di dalam hatimu punya masyhad seperti ini. Masyhad itu penyaksian hati ya. Susah ini. Baca mah gampang ya. Allahu Akbar. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Illa idza tahaqqaqta bi awsafi ubudiyyatika min al-faqri wal-dhulli wal-'ajzi wal-jahli wa nahwi dhalik. Kecuali bila engkau sudah mampu tahaqquq, benar-benar merasakan sifat-sifat penghambaan, minal faqri, daripada kefakiran, wadzulli, dan kehinaan, wal ajzi, dan lemah, tidak mampu apa-apa, wal jahli, dan bodoh, wa nahwi dzalik, dan selain itu. Fa idza tahaqqaqta bima huwa laka wa ta'allaqat amaluka bima huwa lahu amaddaka bi awsafih. Bila engkau telah bertahagguk dengan apa-apa yang seharusnya untukmu, wa ta'allaqat, dan bergantung amaluka, harapan-harapanmu, bima huwa lahu, dengan apa-apa yang seharusnya ada padanya, pada Allah, amaddaka bi awsafih, maka Allah akan memberikan madad, memberikan bantuan dengan sifat-sifatnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang sudah merasakan bahwa Al-Alim hakikatan huwallah, Allah Ta'ala akan allamahu ilman min indihi. Tuhan akan memberikan dia ilmu yang berasal dari Allah. Orang yang sudah merasakan bahwa Al-Qawi, zat yang maha kuat, hanya Allah, amaddahullah biguwatin min indih. Allah akan memberikan kekuatan, bantuan, madad, guwah dari Allah untuk orang itu. Orang yang sudah masyhadnya, penyaksian batinnya, al-ghani, hanya Allah saja, Allah Ta'ala akan amaddahu bil ghina min indih, akan memberikan bantuan, kekayaan dari sisi Allah. Tinggal dikiaskan sifat-sifat yang lain. Kama sayaqulul musannif, sebagaimana nanti akan ada hikmah tersendiri untuk urusan ini. Tahaggaq bi awsafika yumiddaka bi awsafih. Benar-benarlah engkau dengan sifat-sifat ubudiyahmu, maka Allah akan memberikan bantuan, memberikan madad dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai catatan, teori itu mudah, memunculkan masyhad di dalam batin yang saya bacakan tadi itu sangat-sangat sulit. Maka sebagaimana yang sering diutarakan oleh Sayyidina Imam Al-Qutb Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam kitab-kitab beliau yang berhubungan dengan urusan seperti ini, biasanya di akhir tuh ada catatan kaki dari Imam Sya'rani, dan engkau tidak akan mungkin bisa melakukan hal ini, merasakan hal ini, kecuali dituntun oleh seorang mursyid, yursyiduka ilallah, yang si mursyid itu telah lebih dulu mengamalkan yang dia ajarkan. Karena itu, tetap setiap khuluq min akhlaqil awliya, kullu khuluqin min akhlaqil arifin, setiap akhlak dari akhlak kaum arif billah baru bisa kita amalkan kalau kita ditarbiyah oleh seorang mursyid, oleh seorang murabbi
yang lebih dulu telah merasakan masyhad beliau itu. Hikmah 126. Mana'aka, Allah telah melarangmu an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhluqin. Engkau mengaku-ngaku sesuatu yang bukan punyamu, yang punya makhluk lain. Ada barang orang lain kamu akui milikmu. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala, mamnu'. Afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Kalau barang makhluk engkau akui tidak boleh, apakah mungkin Allah memperbolehkan engkau mengaku sifat Allah wa huwa rabbul alamin, padahal Allah adalah Tuhan seru sekalian alam? Jelas tidak bisa. Maka limadha tatakabbar, kenapa engkau berani sombong padahal sombong adalah sifat Allah? Kenapa engkau berani mengaku punya ilmu padahal ilm adalah sifat Allah? Kenapa engkau berani mengaku punya quwwah, punya kekuatan, padahal al-qawi huwa Allah? Kenapa engkau berani mengaku bahwa engkau seorang yang sangat dermawan, padahal zat yang maha dermawan adalah Allah? Karena itu para aulia sangat takut mengaku-ngaku memiliki sesuatu, sampai ketika para wali membantu orang yang sedang terkena musibah, masyhad hati mereka yang mereka saksikan, al-mu'in huwa Allah, itu enggak hilang itu. Sambil membantu. Fa idza 'allama waliyyun min awliya'illah, kalau seorang wali dari wali-wali Allah mengajar, masyhad di dalam batinnya, di dalam hatinya, 1 detik pun tidak pernah hilang, al-muallim huwa Allah, yang mengajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatan, maksudnya hakikatan, secara hakikat. Karena itu fi kulli fi'lin min af'alih, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang arif billah tidak lenyap dari dalam batinnya masyhad, penyaksian bahwa al-fa'il huwa Allah. Ay harrama 'alaika maulaka an tadda'iya syai'an laysa laka mimma huwa lil makhluqina minal amwal. Syarahnya, afa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin dzul izzati wal jalal. Harrama, telah mengharamkan Allah, alaika bagimu, an tadda'iya, engkau mengaku-ngaku syai'an, sesuatu, laisa laka, yang bukan punyamu, mimma huwa lil makhluqin, dari barang-barang yang dimiliki oleh makhluk, minal amwal. Bayarnya contohnya urusan harta. Rumah orang kau aku rumahmu, haram. Mobil orang diakui mobilmu, haram. Apapun. Afa yubihu laka, apakah boleh bagimu an tadda'iya, engkau mengaku-ngaku wasfahu, sifatnya Allah, wa huwa rabbul alamin dzul izzati wal jalal, padahal Allah adalah pemilik seluruh alam yang memiliki sifat izzah dan sifat jalal. Fa idza da'aita annaka ghaniyun aw azizun aw qawiyyun aw 'azimun
Au alimun, ini penting ini. Au alimun. Kelompok kita ini, kelompok yang berurusan dengan ilmu. Imma talib ilm wa imma muallim. Mengaku di dalam hati, saya ini alim. Kana dzalika min akbari ma'asil galab. Bila engkau mengaku bahwa engkau orang kaya, engkau orang mulia, saya punya kekayaan, saya punya kemuliaan, saya au qawiyun, saya punya kekuatan, au azimun, saya orang agung, au alimun, saya orang alim. Kana dzalika min akbari ma'asil qalbi. Hal itu dari sebagian paling besarnya maksiat-maksiat bangsa hati. Kenapa itu termasuk kabair, termasuk dosa besar di dalam batin? Lima fi dzalika min musyarakatil marbubi lirabbi. Tidak tanggung-tanggung ketika kamu melakukan itu, berarti kamu sedang bersaing dengan Tuhan, pura-pura menjadi Tuhan. Al-gawi huwa Allah, ente ngaku gawi. Al-alim huwa Allah, ente ngaku alim. Musyarakatur Rabb. Wala syai'a indal 'arifina akbahu min wujudi syarikati fi qalbil 'abdi bidda'i syai'in min awsafi Rabbil alamin. Dan tidak ada sesuatu di sisi kaum arifin yang lebih buruk daripada menyekutukan Allah di dalam hati hamba dengan mengakui sesuatu dari sifat-sifat Rabbul Alamin. Wa fil haditsil qudsi, dan di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidatan minhuma alqaituhu fin nar. Al-kibriya'u, sifat kesombongan, adalah ridaku. Wal 'azamah, sifat keagungan, adalah izarku. Faman naza'ani, siapa yang bertengkar dengan aku, bertentangan. Allah mutakabbir, dia memakai sifat kibir. Allah azim, dia memakai sifat 'azamah. Algaituhu finnar, aku Allah akan melemparkan dia di dalam api neraka. Wa fil haditsin nabawi, la ahad aghyaru min Allah Ta'ala, tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburu itu sifat manusia. Apa makna cemburu? Dinisbatkan kepada Tuhan. Wa makna al-ghairah fi haqqihi subhanahu alla yarda bimusyarakati ghairihi lahu fi makhtussa bihi min sifatir rububiyah. Arti ghairah di dalam hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak ridha ada yang menjadi saingan Tuhan di dalam sifat-sifat yang memang khusus untuk Allah, sifat-sifat ketuhanan. Wa fima huwa haqqun lahu min al-a'mal ad-diniyah. Wa hadha al-ma'na alladhi ضمنه المؤلف هذه الحكمة والغرض الأقصى للسادة الصوفية. Ini penting ini. فإن كل ما صنفوه وسيلة لهذا المقصد الشريف الذي هو موت النفس وإسقاط حظوظها بالكلية. وحينئذ يتصف العبد بصدق العبودية wal-ikhlas lirrububiyah. Jadi hikmah 125, 126 ini, kata syarih, adalah pembahasan yang banyak, atau boleh dibilang seluruh yang dikarang oleh ulama-ulama sufi, tujuannya hanya untuk urusan ini. Apa itu? Yang untuk Allah, ya hanya untuk Allah. Rububiyah lillah. Urusan kita sifat-sifat kehambaan, ubudiyah.
Allah Ta'ala mutakabbir, ya ente jangan takabbur. Allah Ta'ala alim, ente harus ahli ilm, tapi tetap di dalam kealiman kita merasa bahwa ilmu kita semata-mata dituangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebetulnya kalau orang ngaji tauhidnya udah bener, ini biasa dibahas ya kalau untuk orang yang ngaji tauhid itu. Kita mau mempelajari ilmu apapun, itu kan nunggu ingatan masuk gitu, ke akal ini lah. Yadkhul fil aql. Manil ladzi dakhalahu? Allah. Kadang orang anggun panjang lebar kita nggak paham-paham. Siapa yang yufahimuka? Allah. Itu memang biasa latihan seperti itu zaman saya ngaji tauhid. Buktinya, sealim apapun muallim dan sebagus apapun bayan, penjelasan dari seorang guru, kalau saat itu Allah sedang tidak mau memberikan faham kepada kita, ya kita nggak paham-paham. Atau ada yang lucu, kadang yang dimaksud muallim itu ke kanan, penjelasannya ajib, bagus, tapi paham kita ke kiri. Itu dalil bi'annal muallima haqiqatan huwa Allah. Maka tidak ada ilmu apapun yang dikeluarkan dari ra'sul muallim, kepala si guru, dan dimasukkan ke ra'sul tilmid, kepala si murid, hakikatan dua-duanya minallah azza wa jalla. Kembali ke komentar syarah tadi. Fa inna kullama sannafuhu wasilatun li hadzal maqsad asy-syarif alladhi huwa mautun nafas. Tujuan akhir dari semua ahli tasawuf adalah mematikan nafsu dan isqatu hududhiha bil kulliyah. Semua bagian-bagian nafsu dihancurkan total. Dijatuhkan maksudnya dihancurkan secara total sampai seorang abad betul-betul menjadi abdun sadiq bisidqil ubudiyah dan abdun mukhlis, ikhlas lirrububiyah, mukhlis lillah. Itu sudah akhir. Kalau sudah Anda sampai menjadi abdun sadiq, sampai menjadi abdun mukhlis, maka Anda telah lulus sempurna di dalam mengamalkan ilmu tasawuf. Hikmah 127. Kaifa tukhraqu lakal awaid wa anta lam takhrid min nafsikal awaid. Kaifa, bagaimana, tukhraqu akan dibuka bagimu keramat, gitu maksudnya. Kalau arti lughahnya tukhraqu itu disobek, al-awaid adat-adat. Tapi maksudnya di sini bagaimana mungkin engkau akan mengalami karamah, kekeramatan para wali, kharqul adah yang diberikan Allah kepada para aulia. Wa anta lam takhriq min nafsikal awaid, padahal engkau belum merobek kebiasaan-kebiasaanmu. Ini bagus ini pembahasan ya. Baca syarahnya dulu. Ayyuhal murid, wahai murid, bagaimana mungkin tatma'u an tukhraqa lakal awaid bi an tadhhara ala yadika karamatun katayyil ardi. Engkau ingin keramat, nulayani adat, 1 detik sampai ke Mekah, diberikan barakah yang tidak habis-habisnya di dalam fulus, uang, makanan, bisa membaca hati orang dan lain-lain karamah-karamah yang biasanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para wali. Di sini oleh Sayyidi Ibn Athaillah, ini bukan berarti beliau itu nyuruh kita tidak ikhlas, nyuruh kita mencari karamah, bukan ke sana
pembahasannya. Ini sedang nyindir kita gitu. Orang itu kadang berhayal, dengar fulan ketemu Nabi Allah Khadir, itu kan khariqul adah ketemu Nabi Khidir itu. Dengar fulan ijtima' bir-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dengar lagi fulan tahu-tahu sudah ada di Ka'bah dan lain-lain karamatul aulia. Baik yang terjadi di masa lalu atau di masa sekarang. Terus terlintas di dalam batinnya. Kenapa mereka diberi saya kok tidak? Nah, itu kalau bahasa saya bisikan iblis itu. Yang memunculkan seolah-olah Allah tidak adil. Tuhan pilih-pilih. Fulan dikasih, saya tidak. Fulan dikasih, kenapa saya enggak? Terus itu. Pikiran kita tidak mengarah madza amilu. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa karamatuh, na'am, luar biasa. Tapi apakah Anda pernah mempelajari berapa tahun beliau khalwah? Berapa tahun beliau duduk ya Abdullah yang dilarang pergi oleh Nabi Allah Khadir? Baca aja manaqibnya. Seperti apa riwayat mujahadah beliau? Syekhuna Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abdullah bin Abdul Qadir bil-Faqih, wa Syekhuna Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir, wa Syekhuna Syekhina Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kita dengar karamah-karamah beliau, tapi kadang kita lupa madza amilu. Berapa tahun itu Saudara Imam yakhruj min al-hujrah? Habib Abu Bakar kalau enggak salah 15 sana. Berapa tahun Imam Al-Habib Abdul Qadir yaqumul lail wa la yazidu nawmuhu ala 3 sa'at. Tidurnya tidak pernah lebih dari 3 jam. Hal-hal ini kita lupa, itu kan kharqul adah juga. Nulayani adat. Biasanya orang tidurnya 8 jam, ini beliau 3 jam. Ada wali lain lagi 2 jam. Macam-macam. Jadi haula kharqul awaid, mereka merobek-robek kebiasaan nafsu manusia sehingga Allah Ta'ala memberikan kepada beliau itu kharqul awaid min indihi, min indillah. Setelah mereka merobek adat manusia, Allah memberikan kharqul adah yang namanya karamah. Tapi ba'da, setelah, tolong dicatat, tanpa qasd, tanpa niat, tanpa tujuan kharqul adah, tanpa keinginan, qulubuhum ikhlas lillah, hati mereka tetap li ajrillah, tapi itu tetap terjadi. Jadi kalau bahasa lainnya begini, sunnatullah sudah menjadi kebiasaan Allah. Orang yang melawan adat nafsu ini, biasanya orang makan 3 kali, dia kurangi, ya sum. Puasa atau tidak, yang penting kurangi makan lah. Biasanya orang tidur sekian, dia kurangi. Biasanya orang pelit, dia tidak. Biasanya orang hasud, dia tidak. Pokoknya melawan kebiasaan yang dilakukan manusia-manusia yang memang menjadi adat mereka, dilawan itu. Sudah sunnah Allah, orang yang seperti ini pasti diberikan kharqul adah. Kepingin atau tidak kepingin. Gak beda orang lari sampai berkilo-kilo kan otomatis keluar keringat, mau tidak mau sudah. Jadi gampangannya orang yang selalu melawan adat nafsu ya, adat hawa nafsu, pasti dia keramat sudah, kepingin tidak kepingin pasti keramat. Hanya nanti jenisnya beda. Ada yang akramahullah, Allah memberikan karamah fil ilm, wa ba'dhum akramahullah fil ghina, wa ba'dhum akramahullah fil kashf, wa ba'dhum dijadikan satu itu semua. Ala ma aradallah, dan buat para wali itu tidak masalah. Bukan tujuan, dikasih boleh, enggak dikasih enggak apa-apa. Tapi tetap terjadi, sudah sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.